Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengadakan obrolan pasca observasi dari yang sudah Bapak Henry lakukan sebelumnya, yaitu pasca observasi dan observasi. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Henry sebagai Koci dan Ibu Pepe telah hadir. Terima kasih banyak sebagai observer untuk hari ini di obrolan pasca observasi. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak. Baik Bapak, saya ingin mengajukan berbagai pertanyaan untuk Bapak terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan Bapak proses pembelajaran waktu lalu di kelas 10 TPL 2. Tujuan untuk supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran Bapak yang sudah berlangsung ketika itu. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, perasaan Bapak setelah proses pembelajaran yang di kelas 10 TPL ketika tanggal 3 Oktober 2024 itu, bagaimana perasaan Bapak? Ya, terima kasih Bu ya. Ketika saya diobservasi gitu kan di kelas, awalnya merasa gugup ya, karena tidak terbiasa, biasa nanya sendirian. Nah, sekarang ada rekan kerja yang melakukan observasi langsung tentang pembelajaran yang saya lakukan. Tapi setelah berjalan sekian menit, alhamdulillah saya sudah bisa menguasai pembelajaran dengan baik. Dalam hal ini telah bisa mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali Pak bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dan langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan ketika di dalam kelas proses pembelajaran yang kemarin? Area yang telah terlihat pengembangannya salah satunya adalah dari aspek kognitif dan aspek psikomotor. Dari aspek kognitif, saya mengharapkan peserta didik itu bisa menganalisis ya tentang materi yang kami sampaikan, yaitu tentang menghindari berpoya-poya, takabur, hasul dan subhan. Kemudian dari aspek psikomotor, peserta didik diharapkan bisa merelasikan atau mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan di dalam hal tersebut, diantaranya saya mempersiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik, diantaranya tentang bahan tayang ya, atau PowerPoint yang akan membantu proses dalam pembelajaran di kelas, kemudian media-media lainnya yang mendukung untuk kelancaran dalam proses pembelajaran di kelas. Gitu. Dan di dalam kelas tersebut kami melaksanakan kegiatan diskusi dengan peserta didik supaya nanti peserta didik bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bapak, terima kasih. Nah, ketika saya melihat di dalam kelas pun ternyata Bapak sudah sesuai dari mulai pembelajaran pendahuluan, sudah ada menanyakan kabar, berdoa seperti itu, dan ice breaking, dan juga di pelaksanaan tahapan inti juga pelaksanaan kerja kelompoknya, dan kemudian di penutup ada refleksi seperti itu. Dalam proses rangkaian pembelajarannya dari tahap awal sampai akhir memang Bapak sudah sesuai. Tetapi dari area pengembangan yang dua tadi, yang kognitif dan psikomotorik, kira-kira apakah Bapak sudah berhasil dari apa yang direncanakan pengembangan dua area itu? Oke. Terima kasih Bu. Dari dua area pengembangan tadi, dari aspek psikognitif dan psikomotor ya Bu ya, peserta didik belum semuanya ikut terlibat aktif dalam proses diskusi. Hanya beberapa
atau peserta didik yang aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Dan alhamdulillah itu juga sudah lumayan karena sudah mewakili kelompok, tapi belum maksimal ya, belum maksimal. Kemudian untuk tahapan pengembangan dari hal psikomotor, mungkin ini kami tidak bisa langsung ya melihat tentang perkembangan tersebut, karena hal ini paling tidak kita harus istilahnya berkoordinasi dengan orang tuanya juga. Dalam hal ini bagaimana kehidupan anak tersebut di rumahnya, kemudian terhadap rekan-rekan teman-teman di kelasnya, apakah anak tersebut memang sudah bisa merealisasikan tentang materi menghindari hidup berfoya-foya, kemudian takabur, hasud dan sum'ah. Baik Bapak. Nah dari yang tadi Bapak area kembangkan ternyata ada kendala ya Pak ya. Di situ tadi kata Bapak ada sebagian siswa yang belum aktif ya Pak dalam proses pembelajarannya, dalam diskusinya. Nah kira-kira menurut Bapak inovasi apa atau terobosan baru apa yang akan Bapak lakukan untuk supaya semua siswa itu bisa aktif ketika dalam belajar kelompok misalnya ataupun pembelajaran yang lainnya, jadi semua merasakan keaktifan itu. Ya. Tentu dalam hal proses pembelajaran ini tidak cukup satu kali Bu ya. Kita akan mencoba untuk menerapkan di kelas yang lain dengan model dan metode yang berbeda pula. Dalam hal ini supaya nanti terlihat perkembangan siswa itu baik dari ranah kognitifnya ataupun dari ranah psikomotornya. Di samping itu pula mungkin kami juga terus menggali potensi, menggali kompetensi yang ada dalam diri saya. Dalam hal ini mungkin ada sesuatu yang perlu kami tingkatkan, baik dari hal cara mengajar ataupun pendekatan-pendekatan yang perlu kami lakukan terhadap strategi. Jadi tidak hanya cukup sampai di sini, perlu langkah-langkah konkret ke depannya supaya pembelajaran ini bisa lebih diterima dan lebih mudah dipahami oleh peserta. Ya, baik. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak rencana kedepannya untuk siswa kita. Nah, kira-kira rencana ke depan yang tadi Bapak ungkapkan itu kapan pelaksananya Pak? Dalam hitungan minggu depan insya Allah Bu akan kami realisasikan, karena mau tidak mau kan yang namanya inovasi itu jangan terlalu lama-lama. Ya, artinya perlu suatu upaya yang konkret dan cepat supaya ada perubahan juga pada peserta dengan cepat pula. Apabila sebuah perubahan yang dilakukan secara lambat, mungkin aja juga agak lambat. Jadi akan saya secepatnya berupaya, insya Allah minggu depan akan berupaya untuk menerapkan sesuatu yang baru pada peserta didik supaya ada perubahan yang signifikan terhadap proses pembelajaran di kelas. Hebat sekali Bapak ya. Iya, lebih cepat lebih baik ya Pak, agar siswa kita bisa berhasil dengan sesuai dengan kemampuannya dan bisa mengupgrade dirinya secara optimal. Nah baik Bapak, kira-kira ada yang disampaikan selain yang tadi atau cukup? Mungkin untuk saya Bu ya, terima kasih melalui pelaksanaan observasi ini. Satu sisi ini sebagai bahan evaluasi bagi saya ya, karena mau tidak mau kalau tidak ada supervisi akademik ini saya tidak tahu bagaimana gitu perkembangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ya. Alhamdulillah dengan cara ini saya akan lebih termotivasi lagi untuk lebih meningkatkan model pembelajaran yang dilakukan saya di kelas pada saat ini. Terima kasih banyak Bapak ya atas waktunya dan kesempatannya dari mulai observasi dan sekarang observasi. Nah di sini telah hadir Ibu pengajar praktik baik. Saya beri kesempatan untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini. Baik, untuk kegiatan pasca observasi ini dilaksanakan hampir berapa minggu, tentunya dari kegiatan observasi ini adalah tindak lanjut mungkin ya Pak ya dari kegiatan
dari percakapan yang sudah Ibu dan Bapak lakukan pada hari ini, saya melihat area pengembangan yang ingin dicapai pada saat praobservasi dan dilakukan observasi pada dasarnya semuanya sudah terpenuhi begitu ya, walaupun memang ada yang belum maksimal seperti tadi di psikomotor ya, dan itu memang fungsi dari kegiatan observasi kali ini ya, dan utamanya di kegiatan pasca observasi ini ingin melihat sejauh mana ketercapaiannya. Bagi yang bagian-bagian yang belum tercapai, kita bisa gali, mungkin Ibu Tina sudah bisa menggali apa yang ingin dilakukan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, apa yang diobrolkan hari ini yang ditanyakan Bu Tina ini berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat observasi, dan luar biasa kegiatan coachingnya sudah berjalan ya Bu. Ibu sudah bisa menggali apa potensi yang ada di Pak Henry punya begitu, seperti tadi kekurangannya apa sehingga Pak Henry bisa mencari solusinya sendiri tanpa Bu Tina memberikan solusi begitu. Untuk kegiatan pasca observasinya sudah sangat baik menurut saya. Tinggal nanti tindak lanjut selanjutnya dari hasil umpan balik yang sudah Ibu dan Bapak obrolkan. Terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya. Baik Bapak, tadi dari hasil tadi, rencana tadi, saya ingin Bapak ada waktu lagi, meluangkan waktu, ingin mengetahui setelah Bapak memberikan inovasi baru tersebut ya kepada siswa, kita bisa ada kesempatan untuk mengobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Siap, terbuka Bu. Ya, terima kasih banyak. Rupanya pasca observasi untuk hari ini rangkaian yang dilakukan dari mulai pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi dari supervisi kelas ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Pepe, Ibu Wida Dewi RT SPD, dan Bapak Henry Rahman SAD MPD. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan segala rangkaian supervisi kelas ini alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.